Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, masih bersama saya Cak Korip dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, saat ini penyelenggara pemilu KPU dengan Bawaslu sedang melaksanakan gelaran atau giat yang disebut dengan verifikasi administrasi perbaikan BCAD Kabupaten Probolinggo. Dan saat ini kita harus memberikan informasi, edukasi kepada sahabat Bawaslu utamanya, masyarakat seluruh Kabupaten Probolinggo terkait dengan tahapan ini. Kenapa? Karena penting bagi kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa tahu. Oleh karena itu, seperti apa pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan BCAD Kabupaten Probolinggo ini, saya ngundang beliau langsung, yaitu Kepala Divisi Teknis KPU Kabupaten Probolinggo, Mas Agus. Assalamualaikum sahabat Bawaslu. Selamat siang, salam sejahtera semuanya ya. Luar biasa. Lama sekali saya menanti waktu ini untuk bisa wawancara dengan Mas Agus. Iya, terima kasih Cak Korip. Luar biasa. Alhamdulillah. Selalu berkota, Mas. Iya. Makanya saya harus menunggu waktu yang lama untuk bisa bincang-bincang, mulai daripada saat verifikasi pencalonan awal ya. Pendaftaran. Saat pendaftaran ini sudah. Iya, saat pendaftaran. 4 bulan berlalu sudah. 4 bulan berlalu. Mas Agus, Okay. kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat nih tentang proses yang sedang berlangsung, itu proses pencalonan sampai saat ini pada proses verifikasi termin perbaikan. Mas Agus, seperti apa saat ini sedang melakukan apa ini KPU? Oke, baik, terima kasih. Begini Cak Korip, kita flashback dulu ya. Iya, siap. Pendaftaran BCAD, ya, sekarang ini nomenklaturnya BCAD, bakal calon anggota dewan. Kalau dulu kan bacalek gitu kan, ya, bacalek, bakal calon legislatif ya. Kayaknya sekarang lebih indah lagi. Tapi BCAD, tapi bukan bakal calon anggota dewan. Oh, siap. Tapi bukan BCL ya. BCL. Bakal calon legislatif dulu gitu, BCL. Siap. Jadi sekarang itu kita sudah memasuki tahapan namanya verifikasi administrasi perbaikan. Nah, kita flashback dulu. Kapan pendaftarannya? Nah, dulu itu pengajuan. Kalau dulu kan pendaftarannya ke KPU. Iya. Sekarang enggak. Hanya parpol itu pendaftarannya semua bakal calon itu ke parpol dulu. Iya. Nah, setelah itu selesai dokumennya, serahkan baru diajukan ke KPU. Namanya pengajuan bakal calon anggota dewan. Di tanggal 1 sampai 14 Mei. Bulan Mei dulu ya. 1 14 Mei ya. Iya, flashback ya. Oke. Iya, dulu ya. Udah selesai. Biar ada masyarakat paham ya. 18 partai politik. Itu sejumlah 734 BCAD. BCAD ya. Nah, dari 18 parpol tersebut. Setelah itu kita lakukan verifikasi administrasi awal terhadap dokumen BCAD. Itu semua dokumen dalam bentuk digital, di-upload di aplikasi namanya Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Iya. Jadi nggak kayak 2018, 2019 bawa berkas, kontainer habis itu berkasnya juga nanti masih ada arsip untuk Bawaslu juga pulang dari KPU juga bawa kontainer juga. Agak ribet sekarang nggak lagi ya? Sekarang paperless semuanya. Okay. Jadi sistemnya sudah dipermudah dan gayanya lebih gampang. Jadi lebih juga simple, biar ya? mengajin masyarakat juga untuk melek IT. Iya. Terutama dengan bakal calon anggota dewan ini biar lebih melek IT dari awal. Nah, setelah dilakukan verifikasi administrasi perbaikan di awal, masih banyak sekali dari bakal calon anggota dewan yang sejumlah 734 tersebut yang MS hanya 12. Nah, 12 waktu ya, itu berarti 722 masih BMS. Waduh. Belum memenuhi syarat. Nah, tahapannya akhirnya pada tanggal sekarang itu, tanggal kemarin itu dikembalikan di tanggal 16 sampai 9 Juli, 16 Juni sampai 9 Juli. Itu masa perbaikan oleh parpol untuk mengunggah kembali dokumen-dokumen yang masih BMS. Nah, selesai tersebut tanggal 9, 10 sampai sekarang ini kita dilakukanlah namanya verifikasi administrasi perbaikan. Diajukan kembali setelah mereka memperbaiki dokumennya, diajukan kembali ke KPU. Nah, sekarang tahapannya di tanggal kemarin. Tanggal berapa kemarin nih? 23. Kalau dari tahapan dari jadwalnya sebenarnya tahapannya tanggal 17 ya? 17 kan sampai tanggal 16 terakhir. Iya. Tanggal 17 sampai tanggal 16 apa 6 ini? Tanggal 17. 17 dulu 17 Juli sampai tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. 6 Agustus iya. itu.
Nah, sebenarnya tahapannya di sana di KPT 690 dan KPT 690 ya, iya. itu surat kayaknya 690 itu sudah dijelaskan. Poinnya yaitu pada tanggal 17 sampai tanggal 21 ini sebenarnya adalah proses analisa kegandaan. Analisa kegandaan itu. Analisa kegandaan dari 17 sampai 20. Kita kemarin sudah melakukan analisa kegandaan. Ada beberapa bakal calon yang masih ganda. Ganda dengan internal, eksternal dan juga luar daerah. Yang ganda internal itu ada partai politik PDIP. PDIP ya. PDIP itu ganda di Kabupaten Probolinggo, Dapil 7 dengan Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ini kita bisa melakukan klarifikasi ke sana gitu ya. Tapi kalau dua-duanya ngeklaim gitu. Ternyata yang di Probolinggo mundur ya. Memilih di Tangerang Selatan. Berarti pakai surat keterangan surat pernyataan dari surat keterangan dari parpol sama surat pernyataan dari yang bersangkutan. Iya. Jadi sebagai suket sama super suket sama super. Iya. Surat keterangan sama surat pernyataan. Wah, begitu. Luar biasa. Nah, terus yang ganda eksternal itu di daerah pemilihan Probolinggo 3. Oh iya, dengan apa itu? Antara PDIP dengan PKB. Ada salah satu bakal calon anggota dewan itu yang sebelumnya pada saat formin awal itu dia terdaftar di partai PDIP. Nah, setelah formin perbaikan dia ada ganda dengan PKB. Oh gitu. Nah ini sudah saya lihat ternyata parpol sudah mengupload, melakukan klarifikasi. Proses klarifikasi dari parpol kepada yang bersangkutan kan dari tanggal 17 sampai tanggal 26. Seperti itu. Untuk diunggah lagi ke aplikasi Silon. Dan ini sudah selesai dilaksanakan oleh partai politik. Nah kemarin ada tambahan lagi. Ganda internal partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Itu dengan Lumajang, Sampang dan juga Pacitan. 3 ini jadi. 3, iya. Jadi yang ganda akhirnya 5 akhirnya. 5. Terus yang kalau PDIP dengan PKB itu dia atau gimana? Kita lihat nanti. Karena di aplikasinya. Belum. Sejauh ini kami lihat di aplikasi per hari ini itu yang ngupload masih di partai PKB. Oh dia. Begitu iya. PKB ya. ABDP belum mengupload. Berarti nanti kalau dua-duanya mengupload baru kita melakukan klarifikasi. Yang bersangkutan untuk memilih yang mana. Seperti Kerpol dulu lah seperti nanti itu kan. Untuk verifikasi ini selesai ini. Tanggal ini sampai tanggal 26 gitu. Tanggal 26 sampai tanggal 31. Oh gitu ya. Iya. Yang PSI itu, yang PSI. Ya PSI sama. PSI ini kita lihat unggahannya kayaknya yang Pacitan dia mengunggah di Pacitan. Mungkin lebih memilih Pacitan. Tinggal yang Sampang sama Lumajang belum ada konfirmasi. Sama dengan yang tadi terakhir ya PKB. Nanti kita lihat seperti apa di silonnya ya. Nggih. Terus gini, tanggal 26, 27 terus ini juga yang enggak kalah pentingnya seperti yang kita lakukan di awal. Koordinasi antara KPU dan Bawaslu selalu kita intens koordinasi terkait dengan bakal calon yang ijazahnya dari luar daerah. Itu. Kan ada timbul keraguan-keraguan dari kita. Apalagi tanggal tahun ijazahnya legalisirnya agak lama gitu loh. Perlu kehati-hatian. Betul. Sekalian itu kami akan bersurat kepada Bawaslu. Ada 3 di luar daerah. Sulawesi Selatan, terus Medan, sama Palembang. Palembang ya. Jadi kita ke sana. Betul. Kita memang melakukan sesuai dengan regulasi kita harus melakukan klarifikasi. Dan saya harap Bawaslu juga ikut untuk menyaksikan pasti langsung. Itu bagian dari pengawasan kami. Pengawasan melekat dari Bawaslu. Untuk yang luar Kabupaten Probolinggo itu di Kota Malang, ada Kabupaten Malang, ada di Kediri, Blitar, sama Yogyakarta. Kita atur waktunya sebaik mungkin nantinya bagaimana biar tidak crash dengan kegiatan kita yang ada di kantor seperti itu. Oke, luar biasa. Sahabat Bawaslu, itulah bentuk koordinasi dan kolaborasi kami dengan KPU Kabupaten Probolinggo yang selalu bersinergi untuk melakukan tahapan ini. Sehingga apa yang terjadi, hal-hal yang perlu kita hati-hati di dalamnya selalu berkoordinasi. Buktinya tadi itu, kita harus benar-benar bersinergi untuk menjaga bagaimana demokrasi ini tetap jalan. Sahabat Bawaslu, ada hal yang perlu saya tanyakan lagi terkait dengan teknis ini. Mas Agus, saat ini kita sedang melakukan verifikasi ya KPU ya. Kemudian Bawaslu sedang melakukan pengawasan melekat sih sebenarnya. Kebetulan ini ada pengawas, bahkan kami melibatkan Panwascam ini untuk membantu itu. Apa yang diverifikasi itu? Baik, begini. Jadi verifikasi awal yang kita bicara dulu ada 9 item.
dokumen yang diunggah oleh masing-masing bakal calon anggota dewan. Pertama ada foto diri ya. Terus itu bukan masuk dokumen sebenarnya itu ya, cuman kan tetap harus diunggah. Iya. Yang kedua itu EKTP-nya. Oh, EKTP. Ada EKTP. Terus ada model BB pernyataan. Iya. Ada model BB pernyataan bakal calon. Isinya adalah dia apa saja, misalnya setia kepada Indonesia, pada NKRI dan segala macam ya. Undang-undang Terus Pancasila itu ada keterangannya juga, dia itu tidak pernah dipidana gitu, ada juga. Terus pernah mencantumkan gelar, misalnya dia ada gelar punya prof, doktor, magister segala macam, itu diunggah. Harus ada bukti-bukti ya. Ada buktinya. Model BB itu yang kedua. Yang ketiga ya, yang keempat itu adalah ijazah. Ijazahnya. Ijazah itu terakhir adalah ijazah yang diunggah itu SMA sederajat. SMA. SMA, MA, pakai C itu, seterusnya itu sudah. Pokoknya sederajat ya. Nah, terus ada lagi namanya surat keterangan sehat. Keterangan sehat ini ada 3 item. Ya, apa saja itu? Ada sehat jasmani, ada sehat rohani, dan juga ada surat keterangan bebas narkoba. Bebas narkoba. Nah, yang sudah kita laksanakan kemarin untuk melakukan klarifikasi. Iya, kita kebetulan dari Sidoarjo itu ada puskesmas yang bisa mengeluarkan itu. Ternyata ya memang kenyataannya seperti itu dan memang layak mengeluarkan itu. Alatnya juga ada kan. Oke, di samping tadi. Terus setelah itu ada surat namanya KTA. Kartu Anda anggota. Wajib kalau itu. Partai politik. Iya. Ada. Itu sudah dokumen yang ada KTA yang harus kita periksa melalui verifikasi administrasi perbaikan ini. Dan di sini ada dokumen tambahannya. Apa itu? Kalau dia mencantumkan gelar atau misalnya gelarnya haji, S1-nya, S2, S3 itu yang ditambahin. Gitu. Ya. Kalau misalnya mantan narapidana ya harus ada putusan pengadilan juga. Harus ada itu. Ya. Keterangan dari pengadilan itu. Itu ya. Jadi sahabat Bawaslu itu, makanya sahabat Bawaslu juga perlu tahu ini. Dan selanjutnya kemudian setelah kita melakukan verifikasi sahabat Bawaslu ada hasil yang harus disampaikan. Nah, hasilnya itu berupa apa saja kan gitu. Dari apa menjadi apa kan gitu. Iya. Jadi kalau untuk dokumen yang kita periksa itu benar sesuai, terlihat jelas, ada misalnya kalau ijazah nih, ada stempelnya dari lembaga yang mengeluarkan ijazah. Pertama kemarin yang agak kesulitan itu di paket C. Iya. Sempat ada tarik ulur. Paket C katanya punyanya cabang dinas dinas pendidikan. Ternyata di bawahnya dinas pendidikan kabupaten, tidak harus yang provinsi. Tidak harus ke provinsi. Atau cabangnya yang di Munuasi itu, bukan seperti itu. Nah, ini harus kita sesuaikan. Apabila sudah sesuai, maka diklik benar. Di benar itu sudah MS, memenuhi syarat. Apabila ada yang tanda legalisirnya itu tidak sesuai, antara misalnya dia dikeluarkan oleh, mohon maaf ya, contoh ya, SMA 1 Probolinggo. Nah, dia itu dari SMA-nya itu ada SMA swasta. Dia itu karena belum akreditasi atau apa kan dulu filial. Filial. Dia itu kalau ujiannya ngampung ke sekolah negeri. PGRI kayak misalnya SMA PGRI atau apa gitu. Nah, itu banyak yang dia legalisirnya ke SMA asalnya. Itu keliru. Makanya tidak sesuai. Akhirnya kami kembalikan menjadi belum memenuhi syarat. Itu. Oke. Nah, di akhir sini sudah nanti di perbaikan seperti itu. Setelah mereka memperbaiki nanti belum memenuhi syarat gitu ya. Ya, belum memenuhi syarat. Baru ada tahapan selanjutnya diperbaikin lagi. Nanti setelah tanggal 6 itu tanggal 6 sampai tanggal 11 saat pencermatan DCS itu adalah proses terakhir perbaikan. Masih ada perbaikan. Iya. 6 sampai tanggal 11 Agustus itu. Iya. Di tanggal 1 sampai tanggal 4 kita kan adalah untuk membuat berita acara. Tanggal 4 sampai tanggal 6 itu penyampaian berita acara. Gitu, Agustus. Tanggal 6 sampai 11 pencermatan DCS itu masih bisa untuk mengganti ataupun merubah melengkapi dokumen yang telah. Mengganti pun juga bisa. Ya. Asalkan penggantinya syaratnya sudah benar-benar lengkap. Iya. Itu. Kita tunggu aja sudah. Regulasi yang terbaru seperti apa nanti. Luar biasa sahabat Bawaslu, Mas Agus, terima kasih. Kita hanya ingin menginformasikan saja kepada sahabat Bawaslu, kepada viewer atau pengunjung channel YouTube Bawaslu Kabupaten Probolinggo bahwa kami Bawaslu dan KPU itu selalu bersinergi dalam melaksanakan tugas masing-masing. Karena ini sangat penting sinergi ini agar setiap kegiatan, setiap proses pelaksanaan dan pengawasan itu bersama-sama sehingga tidak ada masalah yang terjadi. Kenapa? Karena sudah kita antisipasi, kita sudah cegah sebelumnya. Sahabat Bawaslu, itu adalah kinerja kami.
Bawaslu dan KPU terus bersinergi untuk melakukan proses yang saat ini sedang pada tahapan pencalonan BCAD Kabupaten Probolinggo pada subtahapan verifikasi administrasi perbaikan BCAD Kabupaten Probolinggo, Bawaslu bersama KPU. Itu yang bisa saya sampaikan, saya informasikan kepada sahabat Bawaslu. Saya Cak Korip, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama saya Uzaan, selaku Komisioner Divisi Teknis Pelaksanaan KPU Kabupaten Probolinggo. Luar biasa. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.